ditanya, apa penyesalan terbesar saya dalam hidup? Saya akan menjawab, tidak mengungkapkan apa isi perasaan saya terhadap seseorang adalah sebuah penyesalan terbesar. 35 tahun lamanya, saya memendam perasaan saya terhadap seorang laki-laki yang memang perasaan saya ini tidak pernah dia ketahui. Saat itu usia saya 17 tahun. Saya bertemu dengan seorang laki-laki yang banyak sekali dikagumi, baik dari kaum wanita maupun kaum pria. Banyak sekali itu teman-temannya. Dia bermain dengan siapa saja. Dia bergaul ke sana kemari. Gaya bicaranya bagus, sopan. Semua orang senang sama dia. Awalnya saya rasa itu hanya perasaan kagum saya saja. Tapi lama-kelamaan, setelah saya rasa-rasa, setelah saya pikir-pikir, apa loh? Ternyata saya memang ada perasaan khusus terhadap laki-laki tersebut. Ya, daripada saya sebut laki-laki tersebut, saya langsung sebut saja karena laki-laki berambut agak panjang, tinggi, dengan kulit hitam manis. Fisiknya, karakternya benar-benar idaman semua wanita. Saya sampai tidak yakin apa saya bisa bersama dengan Karnain. Apakah Karnain akan menyukai saya? Hingga suatu ketika saya sedang bermain dengan teman-teman wanita saya. Di situ ada Karnain dengan teman-teman lelakinya. Saya merasa diperhatikan oleh Karnain. Dia menatap saya di situ. Saya sedang bermain, saya menatap kembali Karnain. Dia memang sedang menatap saya. Tapi ketika dua kontak mata terjadi antara saya dengan Karnain, saya langsung buru-buru menghindar. Saya malu di situ. Saya gugup, pipi saya memerah. Ketika saya melihat persis wajah Karnain menatap saya. Saya mulai merasa Karnain menyukai saya. Tetapi saya buang pikiran itu jauh. Saya takut jika hal tersebut tidak benar adanya. Hingga suatu ketika teman-teman laki Karnain meledeki saya dengan memanggil saya Karnain. Yang padahal nama saya ialah ini. Saya tidak marah. Saya hanya malu karena saya tidak bisa mengungkapkan perasaan saya kepada Karnain. Di situ mulailah saya menghindari Karnain. Saya takut bila hal ini diteruskan akan banyak kesalahpahaman. Apalagi jika Karnain tidak benar menyukai saya. Sampai akhirnya di suatu sore saya sedang membaca buku pada rumah saya. Karnain pergi menghampiri saya dengan bawa sepeda ontel. Dia parkirkan persis
sekali di depan pohon rindang di rumah saya. Tanpa permisi, dia duduk persis di samping saya ini. Ia bertanya, "Ning, apa kowe marah karo aku?" Saya diam, karena mempertanyakan hal itu berkali-kali. "Ning, apa kowe marah karo aku?" Lagi dan lagi. Dan saya tidak bisa menjawabnya. Saya tidak marah terhadap Karnain. Saya hanya tidak bisa mengungkapkan perasaan saya kepada Karnain. Sampai dia terus mendesak saya menjawab, "Enggak, udah marah kalau kowe. Perasaan sumringah yang tampak dalam wajah Karnain terlihat." Kemudian dia meraih tangan saya, lalu dia cium jemari-jemari saya. Ada perasaan takut dan malu. Saya begini, tapi kupu-kupu dalam perut saya berkata lain. Saya seperti suka Karnain seperti itu kepada saya. Saya ambil kembali tangan saya. Saya langsung masuk ke dalam. Karnain memanggil-manggil saya dari luar. "Ning, saya mencintaimu. Apa kamu juga mencintai saya? Ning, jawablah." Persis berhadapan-hadapan itu. Saya di dalam, dia di luar, terus menanyakan hal tersebut. Saya masih memegang tangan saya yang tadi dia cium. Saya masih belum bisa mengungkapkan perasaan saya terhadap Karnain. Hingga mungkin hampir setengah jam dia mandi di depan rumah saya menunggu jawaban itu. Dia berkata, "Tidak apa-apa nih, saya akan menunggu jawabanmu dalam hari." Lalu ia pergi. Dia meninggalkan saya yang masih kasmaran terhadap dia. Esok harinya, saya bertemu dia di sekolah. Tepat di depan gerbang sekolah, dia masih mempertanyakan hal kemarin terhadap saya. "Ning, tolong jawab pertanyaan aku kemarin." Saya masih belum bisa menjawabnya. Saya tersenyum, lalu masuk dalam sekolah. Tapi sepulang sekolah, saya melihat dia pergi bersama teman saya. Seorang wanita juga, namanya Endang. Di situ saya pikir saya dipermainkan oleh Karnain. Kemarin baru saja dia menggoda saya dan menanyakan perihal perasaan saya kepada dia. Tetapi dia sudah pergi bersama wanita lain. Saya menceritakan hal tersebut kepada sahabat saya satu-satunya, Tuti. Saya beritahu perihal perasaan saya terhadap Karnain. Tuti yang demikian dengan kepala. Ia menjawab sambil mengelus-elus paha saya. "Ning,
Jangan sampai kamu menyesal. Cepat-cepatlah ungkapkan perasaanmu itu kepada kan lain. Tapi saya tidak menjawabnya, karena saya memang belum bisa. Saya tidak tahu apa yang menahan perkataan saya untuk jujur terhadap orang lain. Hari-hari berikutnya pun sama. Karena lain masih pergi bersama Endang. Walaupun di sisi lain dia masih menanyakan perihal perasaan saya padanya. Kala itu teman-teman laki-lakinya ada di depan gerbang sekolah. Mereka masih meledeki saya. Tapi mereka mengatakan hal yang saya hanya mengungkapkan itu kepada Tuti. Saya rasa Tuti tidak akan pernah Tuti menceritakan hal itu. Apalagi kepada teman-teman Karnain. Teman-teman laki-laki Karnain itu mengatakan seolah-olah saya mengejar-ngejar Karnain. Mereka mengatakan saya suka dengan Karnain. Di situ memang ada Karnain. Karnain hanya mengangguk dan tersenyum. Seakan dia mengiyakan semua perkataan teman-teman. Dengan marah, saya katakan kepada teman-teman Karnain itu, saya tidak pernah suka dengan Karnain. Saya benci dengan dia. Saya pergi dengan perasaan kesal, amarah yang memburu perasaan saya. Tidak saya setegahkan. Saya biarkan perasaan marah itu meluap. Saya benar-benar benci terhadap Karnain. Bagaimana bisa Karnain mengatakan hal itu pada teman-temannya yang padahal dia tidak tahu sama sekali apa perasaan saya. Beberapa hari kemudian Karnain datang menghampiri saya sambil menangis. Di situ memang saya masih ada perasaan kesal terhadap Karnain. Tapi tidak bisa saya pungkiri bahwa saya masih menyayangi Karnain. Karnain datang menghampiri saya. Dia berkata, "Jangan kamu takut kepada saya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya benar-benar mencintai kamu. Namun saya kecewa. Saya mencintai kamu dengan ikhlas dan rela. Tapi mengapa kamu katakan kepada teman-teman saya seolah-olah kamu tidak mencintai saya?" Saya benar-benar sedih. Saya sedih mendengar ucapan itu keluar dari mulut kamu. Besok saya akan pergi ke Jakarta. Saya akan pergi untuk menjadi pasukan militer di sana. Saya tetap mencintai kamu, Nik. Tapi perasaan kecewa ini tidak akan pernah sembuh dalam diri saya. Dalam perasaan saya pada kamu. Karena yang pergi. Karena yang benar-benar pergi.
tidak bisa saya pungkiri bahwa saya sangat menyesal. Saya ikut menangis sebenarnya. Esok harinya pun dia benar-benar pergi. Dia benar-benar pergi ke Jakarta untuk mencari pasukan militer melawan Jepang. Tahun-tahun lamanya saya menunggu karena saya rasa saya akan mengungkapkan perasaan saya ketika dia pulang ke sini, pulang ke Klaten misalnya. Namun tahun-tahun lamanya, bahkan sampai sekarang sudah 35 tahun, saya tidak pernah bertemu lagi dengan Karnaen. Ia meninggal. Ia wafat di Lebanon. Dan bertahun-tahun lamanya ini, saya tetap menganggap bahwa Karnaen ialah kasih saya. Ucapan suci yang ia ucapkan ketika yang berpisah dengan saya anggap itu adalah buah lamaran saya dengan Karnaen. 35 tahun ini, saya banyak dijodohkan oleh keluarga saya dengan lelaki-lelaki lain. Tetapi saya tetap menganggap bahwa saya sudah menikah dengan Karnaen. Andai waktu itu Karnaen dia pergi ke Jakarta, andai waktu itu saya tidak mengatakan hal tabu seperti itu, dan andai saya mengungkapkan perasaan saya kepada Karnaen, saya dan dia pasti akan hidup dalam kebahagiaan sekarang. Jika Karnaen masih hidup, saya akan terus-terusan meminta maaf ke Karnaen. Saya meminta maaf karena perasaan saya yang membuat dia keliru. Perasaan saya yang salah tentang saya yang memang tidak bisa mengungkapkan perasaan saya.